Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Susanti dengan NIM 19034118, Fisika NK, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang instrumentasi gempa bumi. Di mana di sini kita mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dan penyebab dari gempa bumi. Yang kedua, hukum fisika yang mendasari proses gempa bumi. Dan yang ketiga yaitu instrumen gempa bumi. Dan yang keempat, pertama akan saya jelaskan yaitu gempa bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Dan penyebab gempa bumi sendiri terbagi berdasarkan gempa, jenis-jenis gempa. Yang pertama yaitu gempa vulkanik, di mana gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dan yang kedua yaitu gempa tektonik, di mana gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Dan yang ketiga yaitu gempa runtuhan atau terban, di mana gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh dan sejenisnya. Dan tipe gempa bumi runtuhan dan terban ini berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Yang kedua yaitu hukum fisika yang mendasari proses gempa bumi. Yang pertama hukum Fock, di mana benda elastis, misalnya lempeng tektonik bumi yang mengalami tegangan akan terdeformasi atau mengalami perubahan bentuk maupun dimensi, di mana stres sama dengan konstanta dikali strain, di mana strain ini dengan satuan Newton per meter kubik. Yang kedua yaitu hukum Newton. Ketika gempa bumi terjadi, permukaan tanah akan bergetar dengan percepatan tertentu sesuai dengan rumus F sama dengan M dikali A. Dan yang ketiga yaitu peralatan pengamatan gempa bumi. Yang pertama, seismometer merupakan sensor yang digunakan dalam pengamatan gempa bumi. Seismogram mengandung berbagai macam informasi, diantaranya yaitu kombinasi pengaruh sumber seismik, lintasan perambatan, dan noise pada lokasi perekaman. Dan prinsip kerja dari seismometer yaitu seismograf memiliki instrumen sensitif yang dapat mendeteksi gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Gelombang seismik yang terjadi selama gempa tergambar sebagai garis bergelombang pada seismogram. Seismologis mengukur garis-garis ini dan menghitung besarnya dari gempa. Dan kalibrasi seismometer, di mana banyak cara untuk mengkalibrasi seismometer, di mana diantaranya yaitu yang pertama dengan menggunakan meja getar, yang kedua kalibrasi pulsa, teknik kumparan kalibrasi, teknik fungsi pindah, dan break kalibrasi technician. Dan yang kedua yaitu akselerograf, di mana sering juga dikenal dengan strong motion seismograph, merupakan peralatan yang digunakan untuk merekam guncangan tanah yang sangat kuat sehingga percepatan permukaan tanah terukur. Mengingat seismograf sangat sensitif sehingga suatu kejadian gempa bumi dapat menghasilkan rekaman yang off-scale atau bahkan berhenti ketika terjadi guncangan gempa bumi yang sangat kuat. Pada kondisi tersebutlah diperlukan akselerograf agar terjadi gempa bumi tetap tercatat dengan baik. Dan yang ketiga yaitu intensitymeter, di mana peralatan yang digunakan untuk mengetahui intensitas kejadian gempa bumi. Peralatan ini merupakan bagian dari jaringan monitoring gempa bumi kuat BMKG, dan jaringan intensitymeter dilengkapi dengan peralatan paralel dari Taiwan. Hingga saat ini secara keseluruhan BMKG telah mengoperasikan 56 intensitymeter pada jaringan monitoring gempa bumi kuat di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kalau saya mohon maaf, dan jika ada saran akan saya perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.